Polisi menetapkan 14 tersangka buntut dari kasus pengeroyokan yang menimpa Bintang Agung Wijaya pada Minggu 7 Maret yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali di hari ini saya ingin Memo hadir lagi untuk Anda semuanya di program Memo Newsroom edisi hari ini, Kamis 8 April 2021. Dan inilah Memo Newsroom selengkapnya. Jalan penghubung di Kabupaten Ngawi dibiarkan rusak bertahun-tahun. Buntut kasus pengeroyokan di Stadion Supriyadi, polisi tetapkan 14 tersangka. Beras warga di lokalisasi Gedang Sewu, 4 orang termasuk 1 PNS dibekuk Satpol PP Kabupaten Kediri. Jalan Karangjati, jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Bojonegoro, kini kondisinya rusak parah. Bertahun-tahun jalan tersebut tak tersentuh perbaikan. Jalan rusak mulai dari depan Pasar Ternak Alas Malang, Desa Keduri, Kecamatan Karangjati, hingga Tapal Batas, Kabupaten Bojonegoro di sekitar perbukitan Gunung Kendeng. Kondisi jalan rusak berlubang ini dikeluhkan warga. Supadi, warga Plosolor, mengatakan kalau lagi pas hujan, jalan yang berlubang tersebut sudah tidak kelihatan, sehingga membahayakan pengguna jalan. Senada dikatakan Ali, warga Plosolor, menurutnya jalan tersebut sering kebanjiran karena limpahan air dari perbukitan Rejuno. Di samping itu, saluran sebelah kiri kanan jalan tidak memadai. Akibatnya air sering meluap ke jalan aspal sehingga perlu dibeton. Terpisah, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUPR Pemkab Ngawi, Sadli, mengatakan kondisi ruas jalan Karangjati Rejuno memang sudah rusak parah dan sering diterjang banjir. Pihaknya mengaku telah mengambil langkah-langkah guna memperbaiki kondisi jalan tersebut. Salah satunya mengajukan pembangunan ke pemerintah pusat melalui APBN. Bak Gayun tersambut, pemerintah pusat pun kini telah merespon dan akan memperbaiki jalan Karangjati Rejuno maupun Rejuno Kakolan dengan panjang mencapai 9,9 km. Empat orang mengaku petugas Satpol PP Provinsi Jawa Timur diamankan petugas Satpol PP Kabupaten Kediri Selasa 6 April pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat di lokalisasi di Desa Gedang Sewu Pare setelah diperiksa petugas. Kemudian Rabu 7 April pagi berkoordinasi dengan Polres Kediri. Satpol PP Provinsi Jawa Timur keempat pelaku dilimpahkan ke Polda Jatim karena melakukan hal yang sama di Bojonegoro, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Kediri. 4 pelaku tersebut adalah Heni Imam Wahyono, 41 tahun, warga Kecamatan Dirio Rejo, Kabupaten Gresik. Joni Alexander S. Esos, 57 tahun, pensiunan PNS, warga Perum Cabean Asri, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Puri Hadi, 36 tahun, PNS, warga Desa Banjarwungu, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Dan Sunarwan, 47 tahun, Satpam, warga Lor Desa Watu Tulis, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Agung Joko Retmono, Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, menjelaskan terungkapnya kasus ini bermula dari kedatangan 4 pelaku di lokalisasi Gedang Sewu dengan mobil L1763E Senin 5 April pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat mereka datang oleh petugas Linmas lokalisasi ditanya dengan mengaku akan karaoke. Namun petugas Linmas mengetahui di antara mereka ada yang menggunakan seragam Satpol PP. Selanjutnya, Linmas ini menghubungi Ketua RW setempat dan diminta datang ke rumah Ketua RW, dan Ketua RW ini sudah mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang mengaku dari Satpol PP Pemprov Jatim dari pengurus paguyuban lokalisasi Bong Wono Joyo Ngurah dan meminta uang Rp350.000. Dari informasi yang didapat, Ketua RW ini menghubungi Kepala Perangkat Desa
Petugas Satpol PP dan polisi yang bertugas di Pos Prokes PPKM Jilid 5 di Pare karena gerak-geriknya mencurigakan, inilah kami amankan mereka ke kantor Satpol PP Kabupaten Kediri. Sejak Selasa pagi, kami periksa keempat pelaku ini. Agung menambahkan, selanjutnya berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Setelah diperiksa selama sehari di kantor Satpol PP Kabupaten Kediri, akhirnya Selasa malam diamankan di Polres Kediri. Berdasarkan pengakuan mereka, selama di Kabupaten Kediri datang ke beberapa lokalisasi dan minta uang Rp350.000, termasuk di lokalisasi Tambi Kandangan, tidak saja di Kabupaten Kediri, namun di lokalisasi di Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Bojonegoro. Aku menjelaskan karena lokasi penipuan di sebagian kabupaten di Jatim dengan mengaku Satpol PP Provinsi Jawa Timur, mereka dilimpahkan ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi menetapkan 14 tersangka buntut dari kasus pengeroyokan yang menimpa Bintang Agung Wijaya pada Minggu 7 Maret yang lalu di Jalan Kelut atau tepatnya di depan Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Disampaikan oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Yudi Heristiawan, 14 tersangka itu terbagi menjadi 2 bagian, yakni tersangka pengeroyokan terhadap Bintang Agung Wijaya dan yang kedua oleh tersangka pengeroyokan terhadap Edi Zindi Lajuari. Tersangka pengeroyokan terhadap Bintang Agung Wijaya sebanyak 7 orang, yakni EZI 19 tahun, EZA 19 tahun, LRM 19 tahun, YT 17 tahun, NDR 17 tahun, SF 17 tahun, LK 17 tahun. Sementara korban pengeroyokan kedua yakni RD diketahui adalah salah satu dari tersangka pengeroyokan terhadap Bintang Agung Wijaya. Edi dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas sepeda motor Supermoto yang juga merupakan komunitas di korban Lintang Agung Wijaya. Diberitakan sebelumnya, Lintang Agung Wijaya dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang akhir-akhir ini diketahui berasal dari salah satu komunitas pencak silat yang ada di Kota Blitar. Kelompok tersebut telah melakukan pengeroyokan terhadap Lintang, memutuskan untuk meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor yang diparkir 100 meter dari jarak TKP. Saat hendak meninggalkan lokasi, korban yang juga salah satu tersangka pengeroyokan yakni RD didatangi oleh sekelompok pemuda dari komunitas sepeda motor Supermoto. Sekelompok pemuda itu menggelandang baju RD hingga yang bersangkutan terjatuh dari motornya. Saat sedang dalam posisi terjatuh itulah kemudian yang bersangkutan dihajar oleh sekelompok pemuda tersebut hingga mengalami luka di bagian kepala dan punggung. Tak berselang lama, yang bersangkutan Edi melaporkan kejadian itu kepada Polres Blitar Kota. Dari hasil proses penyelidikan, polisi kemudian menetapkan 7 tersangka, yakni BSC 22 tahun, SJ 21 tahun, RS 24 tahun, RHR 21 tahun, MGR 23 tahun, WHY 23 tahun, dan AS 23 tahun. Demikian dari Memo News untuk edisi hari ini Kamis 8 April 2021. Saya Dewi Memo sama tim yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai ketemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.